Nah teman-teman, sebelum belajar, silahkan teman-teman siapkan dulu alat tulis dan buku yang diperlukan. Dan mari kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap belajar? Ya, semoga teman-teman bisa belajar dalam keadaan yang sehat ya. Ya, tadi teman-teman sudah belajar pembelajaran 1, 2, dan 3. Sekarang teman-teman akan belajar di pembelajaran 4, 5, dan 6, tema 3, subtema 3. Ya, yang pertama kita akan belajar di muatan pelajaran PPKN, pembelajaran 4, 5, dan 6 dengan materi yang masih sama, yaitu tentang kewajiban dan hak. Ya, dampak melalaikan kewajiban menjaga lingkungan. Melalaikan itu maksudnya tidak peduli ya teman-teman, jadi dia tidak melaksanakan kewajibannya menjaga lingkungan. Pada dasarnya, salah satu faktor dari bencana alam adalah akibat dari ulah manusia. Peristiwa yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakan kewajiban dalam menjaga lingkungan adalah yang pertama, yaitu hutan yang gundul. Hutan yang gundul itu seperti apa sih? Oh iya, memang benar sekali. Hutan gundul berarti kalau rambut atau kepala itu tidak ada rambutnya. Kalau hutan gundul berarti tidak ada pohonnya. Disebabkan oleh adanya penebangan pohon secara liar, pembakaran hutan, dan pembukaan hutan untuk dijadikan lahan baru. Berikut ini contohnya di LKS juga ada ya teman-teman. Teman-teman bisa menyimaknya. Dampak hutan gundul bagi lingkungan. Yang pertama, lingkungan menjadi rusak. Kemudian yang kedua, hilangnya habitat hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, berkurangnya spesies hewan dan tumbuhan. Kemudian dampak hutan gundul bagi masyarakat adalah masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih karena pohon itu menyimpan air. Kalau tidak ada pohon berarti cadangan air atau jumlah air sedikit ya teman-teman. Kemudian terjadinya banjir dan tanah longsor. Banjir dan tanah longsor itu terjadi karena hutan yang gundul tidak ada penahannya di atasnya. Jadi gampang sekali terjadi banjir dan tanah longsor. Kemudian upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk menanggulangi hutan gundul? Yang pertama yaitu melarang penebangan hutan secara liar. Yang menebang hutan secara liar bisa dihukum ya teman-teman atau dipenjara. Kemudian melakukan tebang pilih, memilih pohon yang sudah siap ditebang. Kemudian mengganti pohon yang ditebang dengan bibit baru. Yang kedua yaitu banjir. Banjir itu disebabkan karena kegiatan manusia yang membuang sampah sembarangan. Misalnya membuang sampah di selokan atau di sungai. Jadi aliran sungai atau selokan tidak bisa berjalan dengan lancar. Ya, dampaknya adalah bagi lingkungan. Lingkungan menjadi rusak dan kotor. Kemudian bagi masyarakat banyak yang terjangkit penyakit misalnya diare. Kemudian banyak yang kehilangan harta benda bahkan nyawa atau meninggal. Kalau banjir bandang itu adalah banjir yang sangat besar sekali. Manusia bisa kehilangan nyawanya karena terseret banjir. Ya, memang seperti itu ya teman-teman. Kemudian, upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk menanggulangi banjir? Yaitu misalnya membuang sampah pada tempatnya, kemudian mendaur ulang sampah, tidak membangun rumah di bantaran sungai. Bantaran itu tepi sungai ya teman-teman. Kemudian menanam pohon di lingkungan sekitar. Ya, sekarang kita akan belajar tentang upaya pelestarian lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan itu terjadi akibat kegiatan manusia yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam. Ya, manusia itu memang diberi alam oleh Tuhan untuk dimanfaatkan, akan tetapi
manusia sendiri yang tidak mau bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan atau melestarikan lingkungan. Nah, berikut ini cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan lingkungan hidup. Yang pertama, melakukan penanaman pohon di daerah gundul atau reboisasi. Kemudian, tidak melakukan penebangan pohon secara sembarangan. Yang ketiga, melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Yang keempat, tidak merusak tanaman di sekitar. Dan 5, menjaga daerah resapan air. Daerah resapan air itu maksudnya adalah lahan terbuka hijau atau lahan yang banyak tanaman pohonnya. Itu nanti bisa menyerap dan menyimpan air. Jadi namanya daerah resapan air. Ya teman-teman, tadi kita sudah belajar PPKN, sekarang kita akan belajar di Bahasa Indonesia pembelajaran 4, 5, dan 6. Masih tentang wawancara ya teman-teman. Ya, di sini kita akan belajar tentang bagaimana menanggapi dan membuat kesimpulan hasil wawancara. Menanggapi hasil wawancara dapat berupa ketepatan pertanyaan dan jawaban sesuai dengan topik wawancara dengan menggunakan bahasa yang santun. Jadi, misalnya setelah kita melakukan wawancara, kita dapat meminta orang lain untuk menanggapinya atau membaca laporannya. Nah, setelah mendapat tanggapan, kita dapat membuat kesimpulan. Kesimpulan hasil wawancara merupakan isi hasil wawancara yang ditulis secara ringkas, padat, dan jelas. Cara membuat kesimpulan hasil wawancara adalah 1. Membaca dan memahami jawaban narasumber. 2. Kelompokkan jawaban yang sesuai dengan topik wawancara. 3. Menentukan gagasan pokok yang sesuai dengan topik wawancara. 4. Menentukan kalimat utama yang sesuai dengan topik wawancara. Dan kelima, membuat kesimpulan menggunakan kalimat yang efektif sehingga mudah untuk dipahami. Mempresentasikan hasil wawancara. Presentasi adalah menyampaikan suatu hasil laporan di depan orang banyak. Bisa dibacakan atau dikuasai dulu materinya. Setelah membuat laporan hasil wawancara, kita dapat membagi informasi tersebut dengan cara mempresentasikannya. Tujuannya untuk memberikan informasi kepada orang lain tentang wawancara yang telah dilakukan. Mempresentasikan hasil wawancara bisa menggunakan bahasa yang jelas, singkat, menguasai materi secara runtut atau urut, dan jujur. Cara mempresentasikan hasil wawancara dengan baik yaitu 1. Bukalah presentasi dengan salam. 2. Perkenalkan diri secara santun. Ketiga, jelaskan maksud dan tujuan melakukan wawancara. 4. Sampaikan laporan hasil wawancara dengan bahasa yang komunikatif. 5. Sampaikan materi hasil wawancara dengan sebaik mungkin. 6. Jangan terpaku pada teks. Maksudnya kita boleh sekali-kali melihat teks tapi jangan melihat teks terus ya. Kemudian yang ketujuh, berilah kesempatan kepada temanmu untuk bertanya. Dan 8, tutuplah presentasi dengan ucapan terima kasih dan salam penutup. Salam pembuka itu misalnya Assalamualaikum, kemudian salam penutupnya Wassalamualaikum, seperti itu ya teman-teman. Ya, tadi kita sudah belajar bahasa Indonesia, sekarang kita akan belajar IPS di pembelajaran 4, 5, dan 6 dengan materi yang masih sama, yaitu pemanfaatan sumber daya alam. Upaya pelestarian sumber daya alam. Pelestarian lingkungan hidup adalah serangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap dampak negatif yang ditimbulkan akibat aktivitas manusia agar sumber daya pada lingkungan hidup dapat bertahan selama mungkin dan dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Intinya, pelestarian lingkungan hidup itu adalah kegiatan agar lingkungan hidup tetap lestari atau masih asri sehingga dapat bertahan selama mungkin dan dapat dimanfaatkan oleh manusia berulang kali sampai generasi yang akan datang. Ya, cara untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan yaitu
1. Melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. 2. Membuang sampah pada tempatnya. Ketiga, mendaur ulang sampah organik menjadi pupuk kompos. Pupuk kompos itu adalah pupuk yang terbuat dari bahan alam ya teman-teman. Sampah organik itu adalah sampah yang berasal dari bahan alam. Memilah sampah organik dan non-organik sebelum dibuang itu juga penting. Jadi kita bisa memanfaatkan sampah organik yang berasal dari alam untuk diubah menjadi pupuk kompos. Kemudian kalau sampah non-organik itu bisa diolah menjadi kerajinan ataupun tas, karena sampah non-organik terbuat dari bahan-bahan bekas seperti plastik ataupun kertas. Dan kelima, membawa tas belanjaan sendiri ketika berbelanja untuk mengurangi penggunaan plastik. Ya teman-teman, tadi sudah belajar IPS, sekarang kita akan belajar SBDP di pembelajaran 4, 5, dan 6. Nah, kita akan belajar cara mengapresiasi karya seni montase. Apresiasi merupakan penilaian terhadap sebuah karya seni. Memberikan apresiasi dapat dilakukan setelah karya seni selesai dibuat, jangan pas proses pembuatannya ya. Apresiasi dapat berupa kritik, saran, dan pendapat. Tidak boleh mengejek ketika mengapresiasi karya seni. Penilaian apresiasi harus dilakukan secara jujur, dengan bahasa yang santun. Tidak boleh karena misalnya teman-teman suka sama pelukisnya atau pembuatnya, ini karyanya bagus. Padahal karyanya bisa dikritik dan diberikan saran agar berkembang lebih baik ya teman-teman. Kemudian di sini ada contoh apresiasi karya montase, teman-teman bisa menemukannya juga di LKS. Montasenya karyanya di sebelah kanan, itu silahkan dilihat. Menurut saya itu contoh apresiasinya ya. Menurut saya karya montase di samping sangat indah dan unik. Sekedar saran, akan lebih indah lagi jika mataharinya dibuat dengan mencari gambar lain lalu ditempelkan sehingga lebih terlihat alami. Begitu ya teman-teman cara mengapresiasi karya seni montase. Semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.